Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 21113 40160. Di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang dibahas di pertemuan minggu lalu di mata kuliah Teknik Produksi Film yang dipresentasikan oleh kelompok 3 yang berjudul Sejarah Film Dokumenter. Film dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan yang dibuat sekitar tahun 1890-an. 36 tahun kemudian, kata dokumenter kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal Inggris, yaitu John Gershon, untuk film Moana 1976, karya Robert. Berpendapat dokumenter merupakan cara efektif film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. Sejarah dokumenter di Indonesia dimulai oleh praktek kelam kolonialisme. Belanda memperkenalkan filmnya pada tahun 1900 di belakang Hotel Indonesia Jakarta. 5 tahun setelah bioskop pertama lahir di Perancis, film pertama di Indonesia ini adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu Orlando dan Raja Hertog Hendrik. Saat itu banyak diproduksi film-film dokumenter yang secara tujuannya digunakan sebagai media propaganda. Dalam hal ini, film dokumenter bisa bersifat sebagai media saluran informasi, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang justru bersifat manipulatif terhadap fakta yang ada. Zaman Orde Lama, film dokumenter masih bersifat propaganda dengan tujuan untuk membangun nasionalisme di Indonesia. Yang kedua itu ada film fiksi. Film fiksi berada di tengah-tengah dua kutub, nyata dan abstrak. Seringkali memiliki tendensi ke salah satu kutubnya, baik secara naratif maupun sinematik. Seperti setelah kita singgung sebelumnya, film fiksi sering menggunakan teknik gaya dokumenter. Teknik ini sebenarnya telah populer sejak era pasca perang di dunia kedua melalui gerakan sinema neorealisme serta New Vaves Prancis yang mengusung tradisi sinema Farid. Seperti halnya film dokumenter, cerita film fiksi juga sering kali diangkat dari kejadian nyata, seperti film biografi. Yang ketiga yaitu ada realisme. Realisme pertama kali disuarakan oleh kritikus Prancis André Bazin yang berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya menghadirkan sebagai realitas sebagaimana aslinya. Sehingga pada praktiknya Bazin sangat memuja teknik pengambilan gambar sinematik yang mengandalkan director in process sebuah film. Seperti yang diungkapkan oleh Najib 2011, beberapa film yang dapat dikategorikan mengangkat realisme adalah realisme adalah gaya membuat film yang menekankan pada prinsip untuk menghadirkan kenyataan sebagaimana adanya. Yang ketiga yang keempat yaitu ada klasisme. Klasisme dalam film merujuk pada pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi oleh tradisi budaya klasik, terutama sastra klasik Yunani dan Romawi. Pendekatan ini menekankan pada kesempurnaan formal, penggunaan struktur cerita yang teratur, dialog yang struktur, dan gaya visual yang konsisten. Dan juga ada yang terakhir itu ada formalisme. Formalisme merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai konsep dan definisi film. Meski benih-benih awalnya sudah mulai terlihat dalam tulisan-tulisan Trisito Senyude sejak 1907 melalui manifesto tentang film sebagai seni baru yang
yang menggabungkan seni spesial dan tempo